Gap inilah otak pelaku dan eksekutor pembunuh nenek 60 tahun di Rumbai, Pekanbaru. Inilah Adisa Florencia, mantan menantu yang diduga sebagai otak pembunuhan nenek 60 tahun di Rumbai, Pekanbaru. Tak hanya itu, sosok pria ini juga diduga sebagai eksekutor yang menghabiskan nyawa nenek 60 tahun dengan menggunakan sebatang kayu. Langsung dihantamkan ke bagian kepala korban berulang kali dan menghancurkan CCTV. Ini foto para pelaku sudah beredar luas di media sosial. Semoga para pelaku keji ini segera ditemukan dan ditangkap. Udah ditemukan. Udah. Ibu terlambat membawakan beritanya. Udah ditemukan, Bu. Ini potongan video beberapa hari yang lalu. Sebetulnya Opung Parvela tidak ingin membawakan berita ini karena apa? Ngiri tentang pembunuhan, kan begitu ya. Cuman ada yang WA Opung Parvela bawakan dulu berita viral yang ada di Rumbai itu. Kenapa harus aku bilang begitu kan? Karena Opung cocok Opung membawakan berita tentang pembunuhan. Opung Parvela kan terbiasa melakukan pembunuhan karakter pun. Makanya Opung cocok ini Bung, kayak gini nih. Inilah ngeri kali kadang-kadang netizen ini kan, ya kan? Terus kayak mana rupanya gawatnya muka Opung Parvela ini? Begitu so sweet. Tapi sebelumnya Opung Parvela ingin mengucapkan turut berduka cita, berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga Inang, ya, Buru Sitio. Kami berdoa supaya Amang, suami daripada korban, diberikan ketabahan, anak beliau, cucu beliau, menantu yang lain, dan juga keluarga besar beliau diberikan ketabahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Jadi tujuannya ini bukan untuk mentertawakan peristiwa tersebut ya, karena tidak ada yang perlu ditertawakan ya, tapi kita hanya ingin mentertawakan ya sikap peri kebinatangan daripada manusia-manusia ini. Sekarang binatang banyak yang berperilaku seperti manusia, dan manusia banyak yang berperilaku seperti binatang. Coba kalian tengok dulu binatang, ada anjing, ada kucing, bisa diajarin nyanyi, bisa diajarin membaca, bisa diajarin pergi ke pasar, bisa diajarin duduk, diajarin berdiri, diajarin gigit orang. Gigit orang perlu diajarin rupanya, perlu anjing pelacak. Yang punya polisi itu kan. Nah, ini artinya apa? Artinya, ingat, dunia sebentar lagi. Hari-hari terakhir makin dekat. Karena salah satu tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat, ya, manusia itu hatinya sudah dingin. Opung Parvela, kami nggak mau dengar ceramahmu. Kami mau mendengarkan informasi. Lah, ini kan masih opening. Mengingatkan kalian supaya kalian tuh berhati-hati terhadap menantu sendiri. Minta maaf ya. Kembali lagi ke Opung Parvela di Viralin Aja. Opung Parvela pembukanya kok di tengah-tengah. Biar kalian tahu ya, ini bukan channel politik. Ya, ini channel-channel konten-kontennya konten-konten viral. Nanti kalian bilang pula channel politik, kalian tanya tentang Amin Rais, tentang Roy Suryo, kalian tanya tentang PDIP di sini, salah kamar. Jadi untuk menantu-menantu ya hati-hati, ya menantu-menantu ya hati-hati, ya. Kalau kau tidak jaga hati dan pikiranmu, kau bisa berubah menjadi setan. Begitu juga mertua-mertua, yakin aku semenjak kejadian ini, ya sekian persen mertua ya sudah mulai mencurigai menantunya. Aduh, jujur ya, maaf, aku nggak habis pikir ya, bagaimana si Florentina ini ya, Boruto Manggor ini, jujurlah aku bilang ya, punya pikiran seperti itu. Katanya ini memang mantan menantunya, kan begitu. Cuman setauku, ya ini bukan mantan menantunya. Secara hukum, ini masih menantunya. Karena apa?
tidak ada perceraian antara dia dengan anaknya. Kan begitu, ya. Cuman kita nggak tahu permasalahannya seperti apa, kenapa mereka bisa bercerai, ya. Kalian tanya saja sama tetangganya. Aku kurang tahu, ya. Apa karena memang anaknya Inang ini memang karena berkebutuhan khusus, makanya si Buru Tumanggor ini, siapa namanya ini? Aduh, berdosa aku sama marga Tumanggor, minta maaf. Si Florentina aja ya. Cantik kali namanya si Florentina. Ya nggak apa-apa lah, nama penjahat kan sekarang cantik-cantik. Banyak itu, biar tahu kalian. Kalian periksa itu yang di dalam penjara, banyak itu nama-nama tokoh Alkitab. Nama-nama nabi. Nama-nama dewa. Ada si Wisnu, ada si Yohanes, ada Iqbal. Adalah, aku bukan lagi menyinggung agama ya. Artinya apa? Cantiknya nama, bagusnya nama tidak menjamin perilaku seseorang. Aduh, ya tadinya mereka ini adalah menantu dan mertua, kan begitu ya. Tapi aku kurang tahu ya apa penyebab daripada keretakan rumah tangga mereka. Nah, karena ceritanya ini si Florentina ini ya, dia ini lari, nikah siri ya, dengan itu dia yang melakukan pembunuhan itu, eksekutornya itu ya. Jadi bisa dikatakan ya mereka ini tadinya bisa ya pasangan haram lah. Pasangan haram lah, orang dia itu nggak cerai sama istrinya, sama suaminya, cari suami baru dia, nikah siri dia. Udah nikah siri bunuh orang lagi. Nah, rupanya mereka berkenalan di tempat dugem, kan begitu. Nah, biasalah, ya kan, orang-orang yang suka-suka yang kayak gitu itu, ya kan, ya kerjaannya pun juga biasanya banyak yang nggak beres itu, banyak nggak beres, ya kan, dan rata-rata mereka itu bukan konten kreator. Yang suka dugem kan begitu, pejabat, anggota dewan, kan begitu kan, artis-artis papan atas, kan begitu. Konten kreator mana berani dugem. Uangnya nggak seberapa, dugem pula. Nah, ya katanya mereka berangkat dari Aceh, ya mereka berangkat dari Aceh, ya mereka itu berangkat dari Aceh, terus ke Sumatera Utara, terus ke Riau, kan begitu. Nah, ternyata melakukan aksinya itu di Riau, daerah Rumbai, ya. Kalau nggak salah Rumbai itu dekat Pekanbaru, ya. Nah, jadi yang lucunya ketika ditanya polisi apa yang menjadi motivasinya, katanya dia balas dendam karena dia sakit hati. Karena ketika dia sebagai menantunya si ibu ini, suka kali ibu ini ngomong-ngomong kasar sama dia. Kalau aku bilang sih itu cuma alasan, karena apa? Ternyata ya perampokan yang disertai dengan pembunuhan ini, ya ini sebetulnya diawali dengan perampokan gelombang pertama. Perampokan gelombang pertama, biar tahu kalian, tanggal 3 April, dia sudah melakukan perampokan. Jadi motivasinya bukan karena sakit hati, enggak. Karena kurang duit. Mungkin yang mau dirampok nggak ada lagi, kan begitu. Nah, dia lihatlah, ya dia tahulah mungkin situasi keluarga ini, ya sangat memungkinkan untuk dirampok, kan begitu. Inilah menantu kurang ajar. Orang kalau menantu yang baik, ya kemertuanya itu disediain sarapan, ya kan, diurut-urut, ya kan, dibeliin baju, ya kan. Ini enggak. Kebalikannya, dihilangkannya nyawa mertuanya. Binatang. Loh, memang betul ini tingkah laku binatang, kan? Kalau di channel sebelah, channel politik, ya kan, kayaknya aku takut kalau bilang binatang sama seseorang, iya. Tapi kalau kayak gini-gini, ya memang enak kali bilang orang binatang. Memang binatang yang empat orang ini, ya cuman mau dibilang. Tapi kalau di channel politik contohnya kan ada salah satu tokoh, gue bilang dasar kau binatang, di penjara.
Tapi kalau ini, yakin aku, setuju semuanya kalau memang otak dan perilakunya binatang. Aduh, kita dengarkan dulu keterangan dari Bapak Kepolisian. Tersangka AFT ini merupakan menantu dari anak pertama korban, karena memang anak korban ini jumlahnya 3 orang. Anak pertama sudah menikah dengan tersangka AFT ini, yang kedua dan ketiga itu belum. Dan tersangka AFT ini memang tinggal semulanya di rumah korban, tapi setelah pernikahan berlangsung di tahun 2022, 2023 itu mereka kurang harmonis karena menurut tersangka setelah kami tangkap ya kemarin itu ada rasa sakit hati atau rasa dendam yang cukup mengena di hatinya karena merasa ada suatu perkataan secara verbal yang menghina tersangka AFT ini secara strata sosial, sehingga dia punya niat untuk melakukan suatu tindakan balas dendam, ataupun awalnya tindakan balas dendamnya akan melakukan tindakan merampok, intinya begitu. Setelah berkenalan dengan ketiga pelaku, artinya dengan pelaku yang kedua, yang eksekutor ini atas nama SL ini dia kenal juga baru. Kemudian yang tersangka 2 lagi, yang laki-laki itu adalah teman daripada tersangka SL, sedangkan yang L ini adalah teman dekat korban dari mulai masa kecilnya. Begitu Mbak Naila. Oke, Pak Pandra, awalnya pelaku hanya niat melakukan pencurian, namun berubah menjadi pembunuhan. Berarti tetap ada motif perencanaan pembunuhan ya dalam kasus ini? Ya, benar sekali Mbak, karena memang sudah 4 kali untuk melaksanakan survei di lokasi kejadian, bahkan sudah merencanakan dari mulai tersangka SL ini berada di Takengon, Aceh. Karena antara tersangka AF dengan SL ini sudah melakukan nikah siri, Mbak. Dan ini juga mereka kenal dengan tersangka SL ini baru 6 bulan yang lalu, kurang lebih di akhir 2000. Sebentar, Pak Pandra, izin saya konfirmasi kali, yang melakukan nikah siri adalah? Ya, tersangka AFT ini. AFT dengan eksekutor utama? Iya, eksekutor atau SL ini. Baik, jadi sudah melakukan nikah siri. Berarti sebelumnya dengan anak korban ini sudah bercerai atau belum, Pak? Belum. Hanya proses berpisah. Baik. Nah, jadi semenjak kenal dengan SL inilah mulai berubah. Niatan-niatan itu ingin melakukan perampokan atau menguasai harta korban. Nah, udah jelas ya. Ya, si AFT ini bersama dengan SL mulai dari Aceh, mulai di Takengon ya. Ternyata mereka sudah melakukan perencanaan. Hati-hati kau, hukuman mati kau, SL. Bung Parvelak, SL itu boleh tahu nggak nama aslinya siapa? Si Slamet. Slamet. Bung Parvelak kayaknya bukan Slamet deh, Slamet. Aduh, ya jadi ternyata itu dia ya. Aku kurang tahu apakah memang betul ya seperti itu yang diceritakan. Sekarang begini, jujur aja aku bilang, itu kayaknya cuma alasan ya, bahwasanya si nyonya tadi ya, Inang tadi yang menjadi korban tadi ya, ngomong-ngomong kasar dengan menantunya ini. Karena apa? Terlihat di CCTV ketika dia ngomong-ngomong sama menantunya, itu kayak nggak ada masalah gitu loh. Ya pokoknya cair aja gitu. Makanya aku kayaknya nggak percaya gitu kalau apa namanya, kalau motivasinya itu oleh karena sakit hati kan begitu. Tapi apapun itu, terlepas dari masalah ini ya, ini peringatan juga ini untuk mertua-mertua ini ya. Hati-hati kalau ngobrol sama menantu. Ingat, menantu itu adalah pendatang di keluarga, harus dihargai dan juga harus disayangi. Jangan pernah keluarkan kata-kata kasar, ya. Jangan pernah keluarkan kata-kata yang menyakiti hati. Karena apa? Kalau memang benar, ya apa namanya, motifnya ini, ya, artinya apa? Ya, artinya dia memang betul-betul menyimpan dendam. Kan begitu, kalau memang betul loh ya. Nah, Bung Parvela, kau emang udah punya menantu? Kok seorang tua kali kau? Emang kau sudah jadi mertua?
Memang belum ada menantuku, iya kan? Tapi aku sama mertuaku harmonis. Aku selalu menganggap mertuaku itu orang tuaku sendiri. Istriku begitu juga, selalu menganggap orang tuaku sebagai orang tuanya sendiri. Begitu. Itu keluarga yang baik, itu keluarga yang harmonis, kan begitu. Tapi jangan lupa mertua-mertua, apapun yang ku bilang tadi, tetap bikin CCTV di rumah. Aduh. Kau pun parvela, kau angkat-angkat, kau mertua dan menantu, tapi lama-lama kau jatuhkan juga. Ya, cemana mau dibilang, ya kan dunia makin jahat, Wak. Aduh. Ya, nah ini keempat pelaku setelah ditangkap. Kok pakai kursi roda kalian kayak Roy Suryo kalian pakai kursi roda? Hah? Pura-pura sakitnya itu Kok pakai kursi roda? Sama ya kayak Roy Suryo ya, pura-pura sakit. Itu penyangga lehernya nggak dipasang, Bang. Aduh, jadi pelakunya ada 4 ya, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Gak tahu kok yang satu lagi sepasang lagi sempat dikasih atau enggak. Aduh, lihat aja lah mukanya itu jeleknya minta ampun. Sama jeleknya muka sama tingkah laku. Orang mana lah ini? Udah hitam rambutnya diwarna-warnai pink lagi. Wanita nakal ini memang. Yakin aku wanita nakal ini biar tahu kalian. Otakmu itu kau memang terkutuk lah biar tahu hidupmu itu biar tahu kau terkutuk kau. Malang kali nasib orang tua yang melahirkan kau. Punya anak pembunuh. Kurang ajar. Memang binatang kau muka kayak binatang, tingkah laku kayak binatang. Rujan, bebem, loak oto. Lah seorang tu memang pergi manusiamu, lah seorang tu memang utok-utokmu. Memang kayak anjing kau. Enak kali maki-maki di sini ya. Enak. Ya, coba bayangkan kalian ya. Apa lagi yang lebih mulia daripada binatang kalau dibandingkan dengan orang ini? Masih lebih bagus kita lihat tingkah laku binatang biar tahu kalian dikasih makan, nggak menggigit dia. Orang ini ya membunuh. Memang betul-betul lah orang ini memang ya. Nah, ini ada peristiwanya ya, tapi peristiwanya ini sudah disamarkan ya, ya. Kita lihat dulu ya, ini kejam sekali. Kalian lihat kan ramahnya dia.
selama ini bang. Ya, jujur aja aku bilang coba, ya, gimana nggak gemetaran dia megang kayu itu biar tahu kalian, nggak di apa namanya nggak dibayangkan mamanya itu, nggak dibayangkan orang tuanya digitukan orang, Ini kan memang jahanam kayak gini. Jujur aja aku bilang sama kalian, ya, hati-hati dengan yang namanya Slamet. Enggak. Beda, enggak semua selamat kayak gitu, enggak. Cuman dia aja yang bangsat, betul. Yang lainnya baiknya Slamet baik. Nama Pak RT ku dulu waktu di Jakarta aku si Slamet namanya, baik kali, seringkali kasih lauk sama aku. Makan apa kau, Cok? Makan nasi. Cuma nasi, Cok, enggak ada lauk, enggak ada. Masa nggak ada lauk? Nggak ada. Ini Pak D kasih lauk ya. Oh iya Pak D, makasih banyak. Pak D namanya siapa? Slamet. Baik Pak RT itu. Biar tahu kalian. Pak Slamet yang ada di Jakarta yang pernah jadi ketua RT ku, terima kasih banyak ya Pak. Gara-gara lauk yang Bapak kasih sama aku bisa menyambung hidup Pak. Aduh. Ya, jadi yang lebih ngerinya lagi biar tahu kalian, suaminya Inang ini baru saja pulang dari kalau nggak salah ngurus pajak kendaraan ya, pajak kendaraan atau pajak apalah kurang tahu aku. Nah, si anaknya kemarin waktu terjadi kejadian tersebut katanya dia sempat datang, tapi dialihkan perhatian ya oleh salah satu pelaku, disuruh pergi lagi ya. Dia nggak curiga ya, karena apa? Ya karena memang minta maaf ya, anak Inang ini berkebutuhan khusus. Ya, jadi menurut keterangan tadi ya bisa dikatakan ya si Florentina ini ya, dia satu-satunya ternyata menantu di rumah itu. Jadi anak kedua, anak ketiga belum menikah ya. Coba bayangkan kalian, dia anak pertama, apalagi sebagai anak dari orang Batak. Jujur ku bilang sama kalian, anak dari orang Batak itu biasanya itu mendapat perlakuan dan juga mendapatkan perhatian yang sangat besar. Paling diutamakan. Asal sabar aja dia biar tahu kalian dapat warisan dia. Nah inilah karena ketidaksabarannya ini. Gitu loh. Nggak sabar dia nunggu warisan kan. Cara-cara pintas dibikin. Aduh, memang Florentina, how are you? Sebentarnya kan, berapa lah yang dapatnya biar tahu kalian? Yang didapat ya, ada emas, ya baru $400 biar tahu kalian, $400 Singapura. Udah langsung kayak gitu, ya yang didapat nggak seberapa, hukumannya hukuman mati. Akan kau lah yang enak itu. Dan sempat katanya biar tahu kalian, orang ini dari Aceh ke Pekanbaru nginap orang itu di hotel. Dan karena ya, jadi memang betul-betul sudah direncanakan. Nah, karena kehabisan duit orang ini ya, sempat tidur di SPBU. Setelah melakukan aksinya biar tahu kalian, sempat lagi dugem orang ini minum minuman keras, make narkoboy, ya itu di Pekanbaru. Goblok enggak tuh? Goblok. Aduh, jujur aja lah aku bilang, masih banyak yang bisa kalian rampok. Banyak. Kenapa harus kayak gitu? Kalau mau jadi perampok besar. Ya kalian rampok tuh bank, ya kalian rampok kantor pos, dapur MBG. Dapur MBG. Dapur MBG. Orang-orang kaya tuh 6 juta sehari biar tahu kalian punya dapur. Itu cocok untuk kalian rampok. Ya Opung Parbela, hati-hati kau Opung Parbela ya, dengan kontenmu ini ya. Nanti banyak orang yang termotivasi jadi perampok MBG. Loh sekarang kan kita kan bikin perbandingan daripada orang tua,
Udah gitu dihilangkan nyawa. Lebih bagus lagi ke dapur MBG kalian. Bayangkan kalian di daerah kalian ya, di satu provinsi ada berapa ribu titik MBG. Rampok itu semua. Harus diajar-ajari. Aduh ya. Ini mukanya nih setelah ditangkap ini. Ditangkapnya katanya juga kalau nggak salah di daerah Aceh ya. Kalau nggak salah. Kan goblok kan. Masa dari kampungnya dia merampok ke kampung orang lain. Ya kan pulangnya ke kampungnya lagi. Tuh dong. Kok bengkak mukamu itu binatang? Hah? Kok bengkak mukamu itu? Rojan, brengsek. Kenapa itu mukamu itu? Padahal di foto sebelumnya ganteng kau. Makan apa? Kau makan bakpao. Yang lucunya lagi berita dari wartawan biar tahu kalian apa dibilang. Ya kan? Kaki mereka kena tembak karena melakukan perlawanan. Kalau menurutku yang udah kesal kalinya polisi itu. Bukan karena melakukan perlawanan itu. Jujur aja lu gue bilang. Kalau menurutku ya menurut yang ditempelnya itu biar terlihat. Itu dipegang ya. Bukan karena melakukan perlawanan, supaya tidak melakukan perlawanan. Kayaknya kalimat yang pas itu. Ditempel di betisnya itu, jedar, atau di pahanya itu, jedar, supaya tidak melakukan perlawanan. Tolong lo dulu kepada wartawan, jangan memperhalus kata-kata. Ya kan? Selalu sesuaikan faktanya. Sampaikan faktanya. Tapi jujur aja aku bilang, udah termasuk sabar itu yang ditembak cuman kakinya. Tapi jujur aja aku bilang, kalau misalnya ditembak langsung dioperasi nggak masalah ya. Ini ditembak besoknya baru dibawa ke rumah sakit. Apa nggak infeksi itu paha atau betisnya itu biar tahu kalian. Tahu nggak kalian? Jujur ku bilang sama kalian ya, orang-orang seperti ini ya, kalau masuk ke dalam sel ya, kalau misalnya ketahuan dia membunuh orang tua atau melakukan pelecehan terhadap anak di bawah umur ya, atau melakukan hal-hal yang memang betul-betul tindakan asusila ya, itu biasanya itu di luar nggak selamat, di dalam nggak selamat. Perhatikan kalian lah. Karena sempat viral itu juga biar tahu kalian ya. Kalian kira orang-orang di lapas nggak nonton TV? No, ya bisa saja dia kan di sini ada, dia di dalam ya kan, di situ ada kaca ya, sipir penjara nonton TV di sana akan nampak dari pantulan kaca itu. Bukan ku bilang mereka keluar dari sel, enggak. Lihat-lihatnya ya kan, wah langsung gini-gini orang itu. Kapanlah kau datang ke sini? Kapanlah kau datang ke sini? Kan begitu kan? Hati-hatilah kalian, hati-hati. Apalagi kau baru ditembak, kau dipijak-pijak kakimu itu sama kepalamu itu. Hati-hati kau, hati-hati. Beraninya sama mama. Kecuali contohnya, berkelahi dia, membunuh orang contohnya, ya katakanlah bertempur dia atau katakanlah berkelahi, kan begitu. Dia menang, tapi lawannya itu mati, makanya dia masuk penjara. Itu ditakuti itu. Tapi kalau kayak gini ya, dipijak-pijak kepalanya itu biar tahu kalian. Ya. Udahlah, udah dari situ kiannya aku. Sebentar dulu Bung Parpelak. Yang pernahnya kau masuk penjara, kau tahu kau situasi di dalam. Aku tahu dari teman-temanku yang pernah masuk penjara. Begini-begini Bung Parpelak masih manusia baik-baik ini. Mulutnya aja yang masih kayak gini, masih belum bisa direm. Kalau hati, baik. Gitu, lihatlah mukaku.
sama muka yang tadi gantikan mana? Gantikan yang tadi kan? Ah? Kalau dibilang katanya muka kriminal, muka yang mana lebih kriminal? Lebih kriminal Opung Parbella. Nggak apa-apa muka bandit tapi hati masjid. Kan begitu ya, daripada dia muka malaikat tingkah laku kayak bodat. Bodat. Bodat kalian, bodat. Opung Parbella, hitung dulu berapa kata-kata makian dulu yang udah kau keluarkan. Aku jujur ku bilang sama kalian, ya, terserah kalian mau marah sama aku, terserah, ya. Tapi memang tingkah laku seperti ini, ya, memang nggak bisa diterima. Doakanlah mereka Opung Parbella supaya mereka bertobat. Biar pendetanya mendoakan. Biar ustadznya mendoakan. Kalau aku untuk apa aku doakan mereka? Kalau cuma didoakan nggak dihukum. Justru nanti kalau mereka yang dieksekusi mati, yang kudoakan yang menembak mereka itu. Enggak aja. Repot kita dibikin orang-orang ini, ya kan? Tapi bukannya bilang apa, ya ini mendapat perhatian khusus dari Kapolda langsung. Ya, kita dengarkan. Halo, Assalamualaikum. Gimana, Gi? Ngapain? Pengembangan? Hah? Kenapa? Sama Anggi sama siapa di sana? Oke. Jadi sampaikan salam saya ke seluruh anggota ya. Setiap tetes keringat kalian itu membuat perubahan kepercayaan publik, perubahan kepercayaan masyarakat Kota Pekanbaru kepada Polresta, kepada Polda, kepada polisi, ya. Jadi itu bukan karena tugas kamu, anggota kamu, tugas kalian menegakkan hukum, bukan. Tapi itu adalah kewajiban moral, imperatif kategoris, ya, yang harus dibatinkan bahwa kalian adalah pelayan. Dan saya doakan semua sini untuk kasusnya bisa terungkap. Ya, bisa terungkap, bawa orangnya, kalau ketangkap bawa orangnya dengan baik sampai ke Pekanbaru, ya. Kita berdoa semua biar bisa terungkap. Tuh bawanya dengan baik. Ini kok ditembak? Ya karena yang penting masih di situ nyawanya pun. Itu udah baik juga itu Bung, cuman pahanya ditembak, sempak kepalanya dengan baik. Itu dengan baik, udah dengan baik itu. Kalau aku jujur, kalau aku jadi polisi, ya kan, kalau aku loh ya, kalau aku. Iya kan, di Medan contohnya ditangkap ya, ditembak kaki kanan, nyampe di Pekanbaru, ku tembak kaki kiri. Kalau aku. Jadi kalau ditanya contohnya, kenapa ini Dan melakukan perlawanan? Nah sebelah kiri kenapa ditembak lagi? Coba lagi dia lakukan perlawanan. Emang bisa? Ya bisa. Kenapa nggak bisa? Gawat. Kalau Opung Parbella jadi polisi gawat. Aku geram kali soalnya ngeliat orang-orang kayak gini, betul. Tapi bravo ya bagi Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polda Riau. Wes, keren, cepat ditangkap ya. Untuk Bapak Kapolda Riau dan juga jajaran, bisa nggak diajarin Polda Metro Jaya? Secepat kilat lu ini bisa selesai. Kasus terus sampai sekarang belum selesai, Pak. Minta tolong Pak, diajarin lah dulu Pak, bagaimana cara menyelesaikan kasus dengan cepat. Ya, tapi kalau misalnya Bapak segan ya udahlah, nggak apa-apa Pak, nggak usah lah. Ya kami nonton, kita lihat aja lah Pak. Oke, itu dulu dari Opung Parbella. Salam NKRI, harga mati. Kita ketemu di viralin aja berikutnya.